Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novalina Jari Putri dari kelas 10 Multimedia 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang software. Pengertian software. Software atau perangkat lunak atau bisa disebut juga piranti lunak atau sebuah program atau aplikasi yang terdiri dari perintah-perintah instruksi yang telah ditulis sebelumnya oleh para programmer sehingga dapat menjalankan suatu pekerjaan yang kita hendaki. Fungsi software yaitu 1. Sebagai sistem operasi, 2. Mengatur jalannya hardware, 3. Menerjemahkan setiap instruksi agar bisa dipahami oleh hardware, 4. Menganalisis suatu program. Contoh software yaitu 1. Operating system seperti Windows serta Linux, 2. Device driver seperti driver VGA, driver audio, driver WiFi, dan lain-lain. 3. Application software seperti Microsoft Word, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Jenis-jenis software yaitu 1. Operating system yaitu perangkat lunak yang berbentuk sistem operasi seperti Windows dan Linux. 2. Application software yaitu semua aplikasi atau software yang kita gunakan untuk melakukan pekerjaan di komputer seperti Microsoft Office, Adobe, dan lain-lain. 3. Freeware, perangkat lunak atau software yang dapat diunduh serta dibagikan secara grafis. 4. Shareware atau trialware, perangkat lunak atau software sebatas uji coba. Jika trialware saat masa uji coba kita harus membayar jika ingin tetap menggunakan aplikasi tersebut. 5. Free open source yaitu perangkat lunak yang dapat diunduh gratis serta perangkat lunak tersebut memiliki sumber terbuka. Yang keenam, firmware, perangkat lunak atau software yang bisa menetap seperti pengendali jarak jauh. Yang ketujuh yaitu hardware, perangkat lunak atau software yang bisa diunduh dan dipakai secara grafis, tetapi ada iklan yang akan tampil di dalamnya. Dan saya akan menjelaskan fungsi HTML. Fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Fungsi HTML yang lebih spesifik yaitu membuat halaman web menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Dan saya akan menjelaskan tentang konversasi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dan suatu item fisik. Dan saya akan menjelaskan komputer dari masa ke masa. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atom Soviet. Dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukuran satu ruangan. Komputer generasi pertama pada tahun 1942 sampai 1959, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk menyimpan dan memproses data. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama dan sebagai penguat sinyal. Ciri-ciri komputer pada generasi pertama adalah sebagai berikut. 1. Komponen elektroniknya dari tabung hampa. 2. Program dibuat dalam bahasa mesin yang programnya tersimpan dalam memori komputer. 3. Programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Dan komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dimulai ketika
komutator menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk menggunakan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan IBM 850 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.